Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sahid Arpenhendavi, yang akan membawakan segudang berita terbaru dan terpercaya untuk pemirsa sekalian. Dan inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Agung Kejagung menyerahkan uang sitaan kasus korupsi ekspor crude pale oil (CPO) senilai 13 triliun rupiah kepada negara. Uang tersebut diserahkan secara simbolis oleh Burhanuddin Kejaksaan Agung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia menyebut uang yang ditampilkan hanya 2,4 triliun rupiah lantaran ruangan yang terbatas dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyebut hal ini sebagai pertanda baik pada 1 tahun pemerintahannya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan yang digelar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin 20 Oktober 2025, pukul 10.52 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah video cuplikannya. Tampak Prabowo sempat berdiri di depan tumpukan uang yang merupakan hasil korupsi crude pale oil (CPO) dan turunannya. Prabowo meminta aparat penegak hukum terus bekerja keras. Ia sempat mendengar penjelasan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Selain itu, terlihat juga sejumlah penjabat lainnya yang mendampingi. Antara lain, Menteri Pertahanan Syarif Samsudin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menseknek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Badan Komunikasi RI Anggaraga Prabowo, Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sutikno menyebut penyitaan itu dilakukan usai penerimaan pengembalian kerugian keuangan negara dari tersangka korupsi Wilmar Group. Ia menyebut uang itu diterima dari 5 koperasi yang merupakan anak usaha Wilmar, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bionegri Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia. Kejaksaan Agung saat ini fokus penegakan hukumnya pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan khususnya adalah sektor yang menyangkut harkat hidup rakyat. Kita telah melakukan penindakan atas korupsi garam, korupsi gula, kemudian baja yang menyangkut harkat hidup masyarakat. Kami mengutamakan terlebih dahulu. Dalam perkara ini, barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan. Kemarin kami telah melakukan eksekusinya, hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun. 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Sahid Arpenhendavi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.